Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo beserta seluruh keluarga, hafizakumullah. Demo di sini bukan bermakna demo unjuk rasa ya. Tapi demo di sini adalah bermakna ketangkasan, keberanian di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di halayak ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kitab di sini. Ada Fathul Qorib, Mujibinatun Najah, ada Fathul Mujib Qorib. Ini hampir-hampir sama. Sama-sama mujibnya, sama-sama qoribnya, tapi peletakannya yang beda. Biar tidak terjadi diskriminasi, biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu putra yang disuruh baca terlebih dahulu. Yang mau baca, silakan yang mau baca berdiri. Kalau tidak ada yang mau baca, saya yang baca. Sudah hafal ya? Kok tidak megang kitab itu? Ini mau pakai kitab apa, Ustaz? Kenapa? Mau pakai kitab apa? Mau baca kitab apa? Terserah saya. Untuk sebagai namanya pembuka itu kan Fathun ya. Nah, kita mulai dari Fathul Qorib dulu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan bersama. Coba dibuka bab puasa, khawatir masih ada di antara kita termasuk saya mungkin sudah banyak lupa tentang puasa. Silakan dibaca tentang puasa, halaman berapa? Kalau di kitab saya sendiri, Ustaz, halaman 25. 25. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca bab tentang puasa, Kitabus Siyami. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Siyami ialah kitab tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa was-shaumu masdarani. Wa huwa dan adapun lafaz siyam, was-shaumu dan lafaz shaum, masdarani ialah masdar keduanya. Maknahuma lughatan al-imsaku. Maknahuma adapun makna siyam dan shaum lughatan secara bahasa, al-imsaku ialah menahan. Cukup. Huwa kalimat apa? Isim. Hukumnya? Mabni. Kenapa dikatakan mabni? Karena isim dhamir hukumnya mabni. Dasarnya? Bakulumut marin lahul bin. Itu majur lakal bima nusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya lafaznya seperti lafaz nasabnya. Mahalnya apa? Mal rafa. Kenapa? Karena mutada. Dasarnya? Mutadaun zaidun adirun khabarin qulta zaidun adirun mani tadar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim wabar setelah mubtada. Masdarani kalimat apa? Isim. Isim apa? Isim musanna, Kok Ustaz. tahu? Karena ada tandanya alif nun. Kalau itu i'rabnya apa? Rafa, Ustaz. Ketika khafat, Ya nun. ketika nasab, Ya nun juga, kok Ustaz. sama? Sama, Ustaz, karena sudah ketentuannya, Ketika ada dasarnya. jazm? Tidak ada, Ustaz, karena jazm tidak bisa masuk pada isim. Kedudukannya sebagai apa? Khabar, Ustaz. Mana mutadaknya? Wa huwa. Khabar itu termasuk dari penyempurna suatu kalimat. Ya, Ustaz. Coba, betul? Ya. Iya. Coba bunyikan dasarnya.
الخبر الجزء المتم الفائدة قال خبر ولا يأتي شاهدا ومفردا يأتي الجملة هوية معنى للسكوت lah khabar bagian penyempurna faedah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Di dalam membaca kitab atau di dalam ilmu nahu itu kita sebut dengan istilahnya amil. Setiap kalimat mau dibaca rafa atau nasab itu pasti ada amilnya. Ini dibaca rafa, apa amilnya? Masdarani ini Ustaz. Apa? Masdar ini dibaca rafa karena dirafa'kan oleh mubtada. Iya, amilnya apa? Yang merofakkan masdaran itu apa? Mubtada. Mubtada, dasarnya? Rafa'u mubtada bil ibtidaa kada karafu khabaran bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa sebab adanya mubtada khabar rafa. Dilanjut, baca. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin. Wa syar'an dan secara syara' imsakun ialah menahan an muftirin dari berbuka biniyatin makhsusatin dengan niat yang dihususkan. Cukup. Makhsusatin i'rabnya apa? Jar Ustaz. Jarnya dengan Kasrah. dasarnya. Farami dhammin mansibun fatha wajar kasan kadhikrullahi amdahu yasir mazim bitaskirin wa ghairu ma dhukira nubunahu ja'a khubani namir rafa dhamana safata jazm sukun jar kasrah dzikir Allah dengan tekun. Sigatnya apa ini? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Coba bunyikan nadam, bunyikan sigat isim maf'ul. Maf'ulun muf'alun mufa'alun mufa'alun mufta'alun munfa'alun tafa'alun tafa'alun mustaf'alun. Jangan cepet-cepet ya. Iya Ustaz. Jadi saya tidak bisa apakah itu benar atau salah ya. Mau diulang Ustaz? Seolah-olah lurus itu ya. Kecuali yang jeli. Dibaca jar, kenapa kok dibaca jar? Karena anti kepada man'ut. Dasarnya Isma'u fil i'rabil asma'al wal natuna taukidun wa atfun wa badalnya isim yang ikut pada isim yang dulu 4 yaitu taukid antaf dan na'at. Lanjut. Jami'an harin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Jami'an harin di seluruh siang qabilin yang menerima lisawmi untuk puasa min muslimin dari orang muslim akilin yang berakal tahirin yang suci min haidin dari haid wa nifasin dan nifas. Min kalimat apa? Huruf apa? jar. Dasarnya haka huruf al-jari wa yamin ila hatta khala hasha 'ada fi an ala munzuru ballam kaywun wa tawal kafu wal ba wal ala wa mata. Huruf jari itu berupa min dan ila hatta khala hasha 'ada fi an ala munzuru ballam dan kaywun dan tawul kaf dan ba dan la ala dan mata. Muslimin. Ya, apa itu muslim? Ustaz nanya i'rabnya atau bentuk kalimatnya? Jangan dekat-dekat, saya tidak dengar soalnya. Iya. Gimana tadi? Ustaz kan nanya apa itu muslimin. Nah, Ustaz nanya i'rabnya, bentuk kalimatnya atau pengertiannya? Boleh dijawab kedua-duanya. Ini menantang saya ini. Bukan menantang Ustaz, tapi ini memperjelas soal. Bagus, saya layani. Dijawab. Jadi muslimin ini kalimat isim, tandanya tanwin, dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Sekarang pertanyaan murad. Yes. Kalau seumpama ada seorang perempuan, dia itu ingin beribadah terus. Di antara ibadah itu adalah puasa. Perempuan itu haid, dia ingin beribadah untuk puasa. Boleh atau tidak? Tidak boleh Ustaz, karena ibadahnya sia-sia. Di sini sudah ada redaksinya, akilin tahirin min haidin wa nifas. Jadi kalau haid itu tidak boleh puasa. Lantas apa ibadahnya orang haid kalau tidak boleh puasa? Berzikir Ustaz. Berzikir? Iya Ustaz. Kalau tetap ingin berpuasa? Sudah ada ketentuannya, tidak boleh, jadi percuma mengerjakan hal yang sia-sia. Iya, tidak seperti itu. Dengan perempuan haid dan tidak berpuasa, itu sudah ibadahnya. Jadi tidak usah repot-repot untuk memaksakan diri untuk puasa. Itu sudah ibadahnya. Enak sekali kan? Diam, tidak puasa, tidak ngapa-ngapain, dapat pahala. Coba dikasih murad dari awal. Ya, jadi redaksi yang saya baca ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Nah, puasa secara
lafadz siam dan saum ini merupakan bentuk masdar dua-duanya. Nah, sedangkan siam dan saum secara bahasa memiliki makna imsak atau menahan. Puasa secara bahasa memiliki makna menahan. Nah, sedangkan puasa secara syara' itu memiliki makna menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang dihususkan. Nah, jadi waktunya ini kapan? Di seluruh siang pas waktu bulan puasa, ya di seluruh siang di bulan puasa yang dikerjakan oleh orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Saya tanya ulang, muslimun itu apa tadi singkatnya? Isim fa'il. Dari fi'il madhi? Aslama. Coba ditasrif istilahi. Aslama yuslimu islamun fahuwa muslimun wa dzaka muslimun aslim la tuslim. Fi'il amarnya apa? Aslim. Aslim. Fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari'. Bagaimana caranya membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'? Huruf mudharanya dibuang. Jika setelah huruf mudhara itu sukun maka didatangkan hamzah wasal. Jika tidak sukun maka ditetapkan hurufnya. Itu singkatnya ya? Ya, singkat Ustaz. cerita. Ada lagi yang lebih panjang. Nanti yang panjang-panjang di luar saja. Muslimun dari aslama. Coba aslama ditasrif lugawi. Aslama aslamu aslamat aslamata aslamna aslamta aslamtuma aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna. Aslama hukumnya apa? Mabni Ustaz. Mabni dasarnya Fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudari'an ariya min nuni tawkidin mubasyirin wa min nuni inasin kairuna manfutin. Fil amar dan madi hukumnya mabni mudhari' hukumnya mu'rab jika sepi dari adanya nun taukid dan nun tanis. Bicaralah dengan kata-kata manis. fi'il mudhari'nya bagaimana bunyinya? Yuslimu. Apa? Yuslimu. Yuslimu. Coba yuslimu disambung dengan amil jasam saja. Amil jasam. Lam yuslim. Ditasrif lugawi. Lam yuslim lam yuslima lam yuslimu lam tuslim lam tuslima lam yuslimna lam tuslim lam tuslima lam tuslimu lam tuslimi lam tuslima lam tuslimna lam muslim lan muslim. Saya rasa cukup ya. Kalau seumpamanya dinobatkan jadi juara, ya saya sepakat juga. Karena dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah dilewati semua. Silahkan kembali ke kedudukannya. Makasih Ustaz. Ada lagi yang mau menantang? Dari Putri silahkan kalau ada mau. Tidak ada? Wah, tidak berani. Ketika saya menutup peluang untuk yang putri dan membuka peluang untuk yang putra, maka tidak ada kesempatan bagi putri untuk mengajukan proposal. Ya, silakan. 2 mungkin, 3. Berani? Berarti kalau berdiri dia berani. Kalau berani silahkan dibuka bab beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, ada keluarga pesantren yang meninggal dunia. Semoga segala dosanya diampuni oleh Allah dan seluruh amalnya diterima oleh Allah. Berkaitan dengan meninggal, di dalam kitab itu dijelaskan dalam bab jenazah atau tentang mayit. Silakan dibuka bab tentang mayit.
Sudah. Sudah ketemu? Ketemu? Kalau tidak ketemu, pindah bab saja. Ada halaman 21 kalau punya saya. Tidak ada ya? Ada. Kalau ada dibaca. Faslun itu. Faslun fima yata'allaku bil mayyiti, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah suatu fasal fima yata'allaku bil mayyiti min waslihi wa Cukup dulu. Fima yata'allaku bil mayyiti. Ma kalimat apa? isim mausul. Isim mausul. Setiap mausul pasti mempunyai Sila dan ait. mana silahnya? Yata'allaku. Apa? Jumlahnya yata'allaku. Mana aitnya? Tersimpan. Disimpan di mana? Yata'allaku. Kalau dikeluarkan? Iya. Iya apa huwa? Huwa. Huwa kembali ke ma. dasarnya. Wa kulluha yalzamu badahu sila ala domirin laikin bersamila. Setelah mausul harusnya ada sila mengandung domir dan sila bentuk jumlah. Yata'allaku kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Coba ditasrif lughawi. Ta'allaqu yata'allaqu ta'alluqun fa huwa muta'alliqun wa dhaka muta'allaqun. Lughawi. Yata'allaqu yata'allaquni yata'allaquna tata'allaqu tata'allaquni yata'allaquna. Yata'allaqu yata'allaquni yata'allaquna tata'allaqu tata'allaquni yata'allaquna. Nah, berarti kalau auden ini ramai, ini ada sesuatu ini. Yata'allaku, ya. Yata'allaku. I'rabnya apa? Rafa. Rafa, kenapa dibaca rafa? Karena sepi dari amil jazm dan amil nasab. Dasarnya Wabila nih irfa mudhari ani dari jarradu min nasibin wa jazmin kata sadu fil mudhari itu rafa hukumnya bila tanpa amil nasab dan jazmnya. ya. Cukup ya yang putri, biar saya tidak menoleh ke kiri terus. Tidak enak saya. Takut ada yang marah nanti. Sekarang yang putra. Jangan kalah sama yang putri. Kalau yang putri tadi pada sesi pertama sangat tus sampai saya tidak dengar. Begitu pula dengan yang kedua hampir. Silakan dibuka kitabnya Fathul Mujib Qorib. Kalau kitab Fathul Qorib ini sudah melegendaris di seluruh Nusantara, bahkan di luar Nusantara juga. Di pondok-pondok pesantren rata-rata kitabnya, fikihnya menggunakan Fathul Qorib. Di Sukorejo itu juga ada, yaitu Fathul Mujib Qorib yang dikarang oleh salah satu masyayikh guru Sukorejo tercinta kita ini, dan akan menjadi legendaris juga, tidak akan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapa yang megang kitabnya berdiri. Mau baca bab apa? Saya saja yang tentukan. Takut kamu memilih enak. Dibuka bab tentang wakalah 71.
kalau sama. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wakalati. Hadza adapun ini faslun ialah sebuah fasal fil wakalati di dalam wakalah. Ya, adapun wakalah bi fathil wawi dengan fathahnya wawu, wa kasriha dan kasrohnya wawu. Lughatan secara bahasa, at-tafwidu ialah memasrahkan. Wa syar'an dan secara syara', tahwidu syahsin ialah memasrahkannya seseorang, memasrahkan amrohu akan urusannya syahs, ila akhara kepada orang lain, fi amalin di dalam amal, fi amalin mahsusin di dalam suatu amal yang tertentu, ala wajhi maksusin atas cara yang tertentu, fi halil hayati ketika hidup atau semasa hidup. Cukup. Tafwidu syahsin amrohu. Hu itu kalimat apa? Kalimat isim, Ustaz. Isim apa? Isim dhamir. Isim domir. Isim domir hukumnya Mabni. dasarnya. Wa kullu mutma lilau bina yaji wala dumaju la qalaf dimanusib. Semua dhamir juga mabni hukum raya al-fajrnya seperti lafaz nasabnya. Hu. Kadangkala domir hu ini dibaca kasro, dibaca hi. Ini kenapa kok tidak dibaca hi? Karena sebelumnya tidak berupa ya sukun atau kasroh. Kalau berupaya sukun atau kasro maka dibaca hi, Ustaz. Dibaca Hi. dasarnya. Hal faksiram minhu mahunahum in qabla yasikin au kasroh fa'um. Mahum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Tafwidu syahsin. Syahsin ini i'rabnya apa? I'rabnya jar, Ustaz. Jer. Kenapa dibaca jer? Kalau menjadi mutafilah. Dasarnya nun antalil i'rab tanwina mimma tudifu dhibka tulisina wa thaniya julul wa min au fi idza lam yasru illa dzaka wa lam akhudha. Nun tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jal dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menimbang maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Tafwid itu sigatnya apa? Masdar, Ustaz. Masdar dari fi'il madhi. Fawwada yufawwidu tafwidan. Fawwada yufawwidu tafwidan. Coba yufawwidu kamu tasrif lugawi. Yufawwidu. Iya. Yufawwidu yufawwidani yufawwiduna tufawwidu tufawwidani yufawwidna tufawwidu tufawwidani tufawwiduna tufawwidina tufawwidani tufawwidna ufawwidu nufawwidu. Pada domir anta bagaimana bunyinya? Tufawwidu, yufawwidu pada domir anta menjadi tufawwidu. Coba kamu jadikan fi'il amar. Bagaimana fi'il amarnya? Tufawwid. Apa? Tufawwid. Fawwada yufawwidu fi'il amarnya apa? Fawwid. Fi'il amarnya adalah Fawwid. Fawwid. Coba fawwid di tasrif lugawi. Fawwid, fawwidha, fawwidu, fawwidi, fawwidna. Jangan terburu-buru. Diulang. Fawwid. Fawwid, fawwidha, fawwidu, fawwidi, fawwidi. Fawwidha, fawwidna. Nah, jangan terburu-buru. Lihat saya, tidak usah lihat yang lain. Coba ada nun taukid, itu ada dua, ada khafifah dan tsaqila. Dan nun taukid itu bisa masuk kepada fi'il amar. Coba fi'il amar fawwid itu disambung dengan nun taukid khafifah. Fawwidhanna. Fawwidhanna, ya ditasrif. Fawwidhanna. Fawwidhanna
Wow. Oh iya, sudah. Belum ya? Saya kira sudah. Itu lanjutan masih nanti. Saya hanya ngetes saja bisa atau tidaknya. Coba kamu jelaskan, bab ini menjelaskan tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini menjelaskan tentang wakalah. Wakalah itu ada kalanya menggunakan wawu yang dibaca fathah, yaitu wakalah, atau menggunakan wawu yang dibaca kasroh, yaitu wikalah gitu. Secara bahasa ialah memaslahkan, seperti itu. Sedangkan secara syara ialah memaslahkannya seseorang akan urusannya kepada orang lain. Memaslahkannya itu di dalam suatu amal yang tertentu dengan cara yang tertentu pula ketika semasa hidup. Berarti wakalah ini adalah mewakilkan suatu perbuatan kepada orang lain. Tapi kalau mau di Sukorejo itu ada acara, seumpamanya ada haul, ada acara imtihan dan hari-hari besar, meski itu tidak boleh diwakilkan ya. Jangan saya wakilkan saja kepada kamu. Mau masak seperti sholat juga tidak bisa diwakilkan. Saya tidak usah sholat, saya wakilkan kepada kamu. Tidak bisa ya. Jadi kalau di Sukorejo itu ada acara apa saja, ada acara hari besar pesantren, maka jangan sampai diwakilkan. Kalian harus meluangkan waktu untuk datang ke Sukorejo. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah kadung sering mewakilkan, maka dia itu harus rujuk, harus kembali lagi ke Sukorejo, pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Oke, selanjutnya bab rujuk di belakangnya, kalau berani. Di belakangnya kamu. Kalau tidak berani bisa dilempar lagi ke belakangnya. Bab sholat sudah, bab ini hanya sampel kan ya. Bab apa ini tadi? Bab baik, muamalah sudah. Sekarang bab munakahat. Nah, langsung saya pindah ke rujuk. Bagi orang-orang yang sudah kadung meninggalkan Sukorejo itu, biar rujuk lagi ke Sukorejo itu. Silakan dibaca bab rujuk halaman berapa? Halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ustaz? Iya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayadha faslun fir raj'ati. Jangan yang paling atas. Baris ketiga. Kalau paling atas itu kan terkesan terlalu gampang itu. Ya Ustaz. Ya, dibaca baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqa sahsun imra'atahu ba'da dukhuliha bihi wahidatan awis nataini falahu muraja'atuha bi idniha. Wa idza talaqa, dan apabila mentolak sahsun siapa seseorang imra'atahu kepada istrinya ba'da dukhulihi biha, setelah menduhulnya suami biha kepada istri, mentolak wahidatan satu kali, awis nata ini atau dua kali, falahu maka ialah boleh bagi suami muraja'atuha apa mengembalikan istri bi ghairi idniha tanpa izinnya. Iya, coba diberi izin. Coba diberi murad. Diberi murad. Saya grogi juga ini. Ini lain bab ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila seorang suami itu telah mentolak istrinya ketika telah mendukhul, sedangkan tolaknya itu baru satu kali atau dua kali, maka bagi seorang suami tersebut boleh
rujuk terhadap istrinya tanpa seizinnya. Kalau kita kiaskan, nanti teman-teman amthilati ini di pasca akan belajar kias, yaitu di usul fikih. Kalau kita kiaskan sama seperti orang yang mondok di Sukorejo. Kalau dia itu mondok di Sukorejo sama seperti orang yang menikah sudah menduhul, sudah mencari ilmu di Sukorejo. Nanti ketika pulang dia itu kalau sudah kadung meninggalkan Sukorejo, tidak kembali lagi, dia itu harus merujuk ke Sukorejo, harus pulang ke sini kalau ada acara. Ya, jadi saya harap kepada teman-teman saya semuanya, adik-adik saya ini, jangan pernah meninggalkan Sukorejo, karena itu adalah sumbernya. Tadi kok ketika ini ada yang tidak diartikan ini ya, ba'da duhulihi biha, tapi tidak apa-apalah. Itu bukan wilayahnya kamu mengartikan itu. Tolako kalimat apa? Fi'il. Kalimat Fi'il. wahidatan. Kenapa di i'rab nasab? Mabni Ustaz. Wahidatan Wajib datang. Wahidatan. Menjadi maf'ul Ustaz. maf'ul apa hal? Hal. Hal apa maf'ul? Hal aja Ustaz. Hal. Dasarnya hal. Al-halu wasfun futlatun muntasibu mufhimu fi halin kahfardan athabu. Hal sifat setelah kalimat sempurna nerangkan keadaan nasab hukumnya. Tolako kalimat apa? Fi'il. Tadi fi'il, fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Ada beberapa kalimat fi'il yang hukumnya mabni, itu fi'il apa saja? Fi'il madi dan fi'il amar. Fi'il madi dan fi'il amar. Ada juga fi'il mudhari yang Mu'rab. mudhaf. Mu'rab. Yang mabni juga Ustaz. Ya. Coba bunyikan dasarnya fi'il yang mabni. Wa fi'lu amri wa mudim bunia wa arabu mudari anin ariya minuni tauqidi mubashiri wa minuni inasin kayaruna mangfutin. Fi'il amar dan madi hukumnya mabni, mudhari hukumnya mu'rab jika sepi dari adanya nun taukid dan nun ta'nis. Bicaralah dengan kata-kata manis. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi Sekedar wabarakatuh. informasi, alhamdulillah dari peserta amthilati yang wisuda putra, kalau putri saya tidak tahu. Yang putra alhamdulillah ada yang lulus tes masuk Ma'had Ali. Karena tidak mudah itu masuk Ma'had Ali ya. Ma'had Ali itu susah. Di sana itu memang takhassus di dalam kitab. Kalau amthilati ini masih pranya, masih mau takhassusnya. Karena di dalam amthilati, kalau amthilatinya itu masih banyak kepada qawaid-qawaid. Tapi jangan khawatir. Nanti pada bulan Syawal, kalau yang di putra sudah jalan, alhamdulillah. Pasca amthilati di putra sudah jalan, meskipun jalannya itu agak ngisot sedikit, ngisot sambil berlari. Nah, insya Allah di putri untuk Syawal ini akan ada juga program pasca. Jadi bagi teman-teman yang ingin takhusus kitab dan ngetes Ma'had Ali, ternyata belum waktunya untuk ke sana, bukan tidak lulus ya, belum waktunya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan di pasca amthilati. Semoga saja kita nanti programnya pasca amthilati ini berlancar. Kalau tidak lancar, maka kita buat lancar di situ. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja. Kalau terlalu lama saya mohon maaf, karena ini sebenarnya terlalu sebentar, ini masih banyak yang tidak ditanyakan. Tapi saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.